Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2E dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul IMLab. Untuk perkenalan mungkin bisa dimulai dari teman saya. Saya Nanda Salsabila dengan NIM 2124 1010 3009. Saya Hansabila Fadlan, NIM 2124 1010 3065. Dan saya sendiri Bintang Mahardika dengan NIM 2124 1010 3091. Jadi di sini mungkin akan langsung dijelaskan terlebih dahulu oleh yang bertugas, yaitu teman saya. Silakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kode kami. Yang pertama, di sini kami menggunakan dua library, yaitu tkinter dan random. Nah, di sini ada from tkinter import bintang. Nah, di sini sama seperti import tkinter biasanya, cuma kalau pakai from tkinter import bintang, ini kita nggak perlu manggil tk-nya dulu. Jadi kan biasanya kalau tk.canvas, nah ini langsung pakai tk aja bisa. Maksudnya canvas langsung bisa. Selanjutnya ada import random. Nah, ini for random ini seperti namanya untuk merandom. Nah, ini digunakan untuk merandom lokasi dari targetnya yang akan digunakan nanti. Nah, satunya ini ada window. Nah, ini untuk membuka TK-nya. Nah, terus ada geometri yaitu ukuran dari apanya? Window-nya yaitu 500 kali 200. Satunya ini ada laman yaitu canvas dari window dengan lebarnya yaitu 1000 dan tingginya yaitu 700 dan ada BG itu apa backgroundnya yang berwarna white. Satunya di pack lanjut ke bawah. Nah, karena ini halaman utamanya itu ada ada label sama button. Nah, di sini ada label div. Nah, ini berisi teks. Nah, ini label div ini di window lama dengan teksnya yaitu I'm lab wannabe. Davalnya itu Times New Roman dengan ukurannya 25, backgroundnya juga white. Ini terus saja ini label divnya ini ditaruh di ada plus yaitu untuk menaruh labelnya dengan koordinatnya x-nya 250 dan y-nya 30. Ini satunya ada anchor-nya yaitu center. Nah, ini label 2 ini sama kurang lebih. Bedanya isinya berisi A yang practice. Terus untuk place-nya yaitu y sama dengan 62. Nah, ini ada button. Ini button digunakan untuk menghubungkan ke Windows selanjutnya yang ada play game-nya ini. Ini ada play button, teksnya yaitu play. Nah, ini komennya sama dengan game. Nanti ini ketika diklik nanti masuk ke fungsi komen. Terus ini ada exit button dengan teksnya yaitu exit, height-nya 2 dan width-nya 10. Ini ada command window destroy. Nanti jika diklik ini nanti window ini root-nya itu nanti dikeluarkan. Jadi fungsi gamenya ini keluar. Oke, lanjut ke fungsi gamenya aja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi gamenya. Nah, Windows 1 di sini adalah turunan dari Windows. Lalu di sini ada withdraw yang digunakan untuk menutup halaman awal yang sudah dijelaskan oleh teman saya barusan ini. Lalu ada Windows Geometry untuk mengatur ukuran window-nya. Lalu Canvas itu untuk membuat window-nya dengan yaitu lebar 1000 dan tinggi 100 dengan warna background putih. Lalu itu ada canvas pack. Lalu ada timer lab yang digunakan untuk membuat timernya, ada window-nya. Di sini ada timer replace untuk penempatan timernya yaitu rel X untuk X-nya sama dengan 0,15, lalu rel Y untuk Y-nya sama dengan 0,96, lalu encore sebagai patokannya yaitu Southwest. Lalu di sini ada light untuk membuat garis atau bullet trail dengan warna abu-abu. Lalu shooter ini adalah untuk memposisikan orangnya yang nanti berwarna kuning. Lalu itu ada target yang berbentuk oval. Lalu global X di sini digunakan untuk global X di sini fungsinya agar nanti variabel X-nya tuh dapat digunakan di semua function. Begitu juga yang A dan B. Lalu skor ini digunakan untuk menampilkan skornya. Lalu ada labelnya ini untuk menampilkan itu teksnya. Dan ada label pack untuk agar teksnya di tengah.
Oke, baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi di sini ada beberapa function, yaitu countdown, move, red, green, blue, mouse. Itu ada itu. Baik, sebelum saya sampaikan di function, mungkin alangkah baiknya kalau saya menjelaskan beberapa fiturnya terlebih dahulu. Jadi di sini yang pertama ada pelabel untuk sebuah tulisan, yaitu choose color. Jadi di sini kita menambahkan fitur supaya targetnya itu bisa kita rubah warnanya. Ini untuk penempatan labelnya. Lalu di sini ada 3 button, yaitu yang button pertama dengan text red itu akan merujuk pada komen red. Untuk yang green itu nanti akan ke green, lalu yang blue ini akan ke komen blue. Untuk penempatannya. Dan yang di sini itu kita gunakan canvas.tagbind, yaitu supaya kita dapat mengekliknya itu nanti apabila kita diklik maka akan merujuk pada function mouse, di mana function mouse ini merupakan function utama yang yang akan kita gunakan untuk menjalankan function lainnya. Kenapa di sini ada tagbind kok tidak bind saja? Karena kita untuk mengeklikannya itu kan kita harus mengeklik targetnya, di mana target itu kan merupakan gambar dari oval, jadi perlu tagbind. Baik, untuk yang pertama di sini sebelumnya ini mungkin saya tuju pada red green blue. Jadi di red green blue di sini kami menggunakan canvas.itemConfig, di mana di canvas ini kita ada target tadi, yaitu target berbentuk oval. Di situ kan kita tidak ada fill-nya ya. Nah, ini tidak ada fill karena kita menambahkan fitur color. Jadi di sini kita untuk red, function red akan menambahkan fill red, untuk function green menambahkan fill green, dan untuk function blue menambahkan fill blue. Lalu ke function mouse, di mana ini adalah function utamanya. Di sini kita masukkan global X, global B, dan global point. Seperti yang teman saya jelaskan tadi, bahwa global ini supaya variabelnya bisa digunakan di function manapun. Nah, untuk point sendiri ini merupakan tambahan untuk skornya nanti. Jadi di sini ada canvas.coords, di mana ini adalah koordinat yang menentukan titik lainnya nanti apabila diklik. Nah, di sini 500-700 itu untuk warnanya kanvasnya, lalu event.x dan event.y ini adalah koordinat dari kursor kita. Jadi apabila kursor kita digerakkan dan diklik nanti akan muncul koordinatnya. Ini untuk memilih koordinatnya tadi lainnya berdasarkan indeks. Ini ada koord 0, 1, 2, 3. Nah, nanti ini akan digunakan pada fan overlapping di sini. Fan overlapping ini untuk menemukan titik koordinatnya tadi apabila diklik. Nah, di sini ada 2 kemungkinan ya, di mana semuanya if, tidak ada elif, karena semua ini harus terjadi. Kalau elif kan itu hanya kayak tidak diutamakan. Kalau yang ini semuanya diutamakan. Jadi ini sebagai perumpamaan saja, kalau tidak sama dengan 1, 2, 3, 4. Karena itu kan untuk kita supaya mengeklik pada kanvas itu kita perlu semua koordinat. Jadi koordinat itu tidak harus sama ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini hanya perumpamaan saja. Nah, lalu kalau misalnya kita mengeklik pada target tadi, itu kita akan menambahkan skornya, di mana skor akan ditambahkan 10. Nah, skor 10 itu adalah sama dengan X, dan poin itu nanti kita masukkan dalam variabel X. Jadi poin itu sama dengan skornya. Lalu kita konfigur ke variabel label tadi, di mana teks itu sama dengan skornya dengan font berikut. Lalu ini ada if B sama dengan 0. If B sama dengan B itu tadi kan variabelnya biasanya 0, yaitu sama seperti ini ya, hanya perumpamaan aja. Jadi apabila kita klik pada kanvas, maka akan menuju ke move dan countdown. Countdown ini nanti akan dihitung. Nah, countdown ini nanti yang function countdown ini untuk menghitung timernya tadi ya, sudah dijelaskan teman saya. Jadi pada tabel function countdown ini kita akan gunakan timer, di mana kalau timernya itu kita gunakan dengan skornya juga. Jadi apabila count lebih dari 0, yaitu count-nya itu masih berjalan ya, maka window after 1000 ini milisecond, maka setiap 1000 milisecond atau 1 detik, countdown-nya itu count-nya akan berkurang 1. Nah, .text ini itu buat countdown-nya tadi ya, karena 60, maka count-nya itu nanti akan 60 kurangi 1 terus selama 1 detik. Selanjutnya
untuk count sama dengan 0 ini apabila count sudah 0 detik, pada hitungan 0 detik, maka seperti teman saya jelaskan tadi, ke win top level, lalu win geometri sama seperti yang di atas, maka akan terbuat laman baru, yaitu dengan title score, di mana itu akan menunjukkan skornya. Dengan skor sama dengan ini hanya sebagai spasi saja keduanya, lalu berikutnya itu poinnya, poin tadi akan dimasukkan di sini, lalu akan ada button, di mana button itu sama seperti teman saya jelaskan tadi, ada exit, yaitu untuk menghancurkan window-nya, jadi akan di-exit semua. Nah, selanjutnya ke tabel move ya, function move. Di sini function move itu untuk menggerakkan targetnya. Di mana nah import random tadi di sini digunakan, di mana Y dan Z ini sebagai parameter diameternya. Jadi di kanvas itu nanti ada kayak radius, di mana ini nanti kita gunakan min 100, 150, dan yang Z min 150, 150 supaya tidak terlalu keluar layar. Nah, di sini juga kita gunakan variabel A dan X dan global. Nah, ini untuk pergerakannya, di mana setiap 600 millisecond target akan bergerak. Ini variabel A-nya tadi, dan itu A-nya nanti akan dimodulus 3. Nah, kalau misalnya sama dengan 0, ini hanya perumpamaan saja, maka kanvas koordinat target ini yang sudah ditempel di sini targetnya, itu akan bergerak, akan di-move sesuai dengan bentuk targetnya dan Y dan Z ini nanti koordinatnya. Baik, dan ini window MATLAB ya untuk menjalankan programnya. Baik, mungkin bisa langsung didemonstrasikan. Nah, di sini untuk laman awalnya ada play dan exit. Kalau exit keluar, kalau play kita akan memainkan. Maka dari itu kita mainkan saja. Nah, sudah di withdraw ya. Nah, di sini ada targetnya. Target di sini masih putih karena kita belum choose color. Di sini ada timer, lalu ini skornya. Dan ini sebagai playernya. Nah, untuk playernya tidak bergerak ya, hanya di sini. Nanti akan muncul line atau bullet trail sebagai garis penembakan pelurunya nanti. Jadi di sini ada choose color red, green, dan blue RGB. Kita bebas pilih yang mana, misalnya red ya. Mungkin saya akan mendemonstrasikan selama 60 detik. Nah, bisa dilihat apabila kita klik pada titik yang bergerak, maka skornya akan bertambah. Kalau misal kita klik pada kanvas kosong, tidak bullet trail-nya itu tidak akan jalan kemana-mana. Jadi kita harus klik pada targetnya ini yang bergerak. Nah, sebenarnya tujuan kami membuat program ini itu supaya untuk misalnya player-player atau seseorang yang memiliki minat kepada bidang e-sport, terutama pada game FPS atau first person shooter, ini sangat dianjurkan ya untuk sebagai latihan, karena ini melatih kejelitan mata, refleks, dan kecepatan untuk flick atau sep-sep gitu. Nah, ini bisa, juga bisa diganti ya. Kalau misal dalam permainan itu bisa diganti ke warnanya sesuka hati. Ini kita tunggu tinggal 5 detik. 1, 0. Nah, maka sudah akan tertunjukkan ya, apabila counter sudah 0 akan tertunjukkan skornya, yaitu 670. Ini sebenarnya masih bisa kita lanjut, mungkin sebagai latihan ya, kalau mau. Tapi untuk skornya itu masih sudah tetap 70 yang dimunculkan, sesuai dengan timernya tadi. Dan untuk kita exit, maka akan di-exit semua. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dan demonstrasi proyek dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.